Assalamualaikum, sedulur-sedulurku sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar hati hari ini? Semoga tetap tentrem, ayem, dan senantiasa dalam lindungannya. Di kesempatan pagi yang indah ini perkenankan saya membahas mengenai seni memaafkan, yang pada kenyataannya kita sering merasa bahwa memaafkan itu berat sekali. Seolah-olah kata ikhlas hanya mudah di lisan, tapi mendidih di dalam dada. Dalam budaya kita, ada istilah olah rasa sebuah proses mendalam untuk menata batin. Ternyata, secara sains, memaafkan itu bukan sekadar urusan moral, melainkan sebuah akibat atau efek samping dari keberhasilan kita melakukan transformasi emosi di dalam diri. Mari kita jujur, saat kita disakiti, otak kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut sebagai frozen circuits atau sirkuit saraf yang membeku. Semakin sering kita mengingat luka itu, semakin kuat kita mengunci tubuh kita di masa lalu. Akibatnya, kita tidak lagi melihat kenyataan apa adanya, melainkan melihat dunia melalui lensa pengkhianatan masa lalu. Kita memandang setiap orang dengan penuh curiga, seolah mereka memakai topeng yang sama dengan orang yang menyakiti kita dulu. Secara spiritual dan kuantum, dendam ini menciptakan ikatan energi yang menyandera diri kita dan orang tersebut. Kita berbagi energi negatif yang sama, yang sebenarnya justru menguras daya hidup kita sendiri. Namun disinilah keajaiban olah rasa itu bekerja. Saat kita mulai melakukan pekerjaan batin, dalam Islam mungkin kita mengenalnya dengan zikir yang mendalam atau tafakur. Kita sebenarnya sedang menggerakkan energi dari pusat-pusat emosi bawah menuju jantung dan otak. Ketika kita berhasil membuka hati dan mulai merasakan cinta, kasih sayang, serta kebaikan yang tulus, maka memaafkan itu terjadi dengan sendirinya. Jadi, memaafkan bukanlah sesuatu yang kita paksakan dengan keras kepala, melainkan sebuah side effect atau dampak alami saat frekuensi perasaan kita meningkat. Secara ilmiah, saat hati kita mulai terbuka dalam proses olah rasa tersebut, tubuh kita melepaskan sekitar 1.300 hingga 1.400 bahan kimia yang berfungsi memperbaiki dan meregenerasi sel. Salah satu yang paling luar biasa adalah meningkatnya kadar oksitosin. Hormon cinta ini akan langsung menuju ke amigdala, yaitu pusat kendali rasa takut dan agresi di otak kita. Oksitosin bekerja mematikan saklar kemarahan, kebencian, dan permusuhan, lalu mendinginkan sirkuit penderitaan yang selama ini membara. Pada titik ini, volume emosi negatif itu mengecil hingga akhirnya terjadi sebuah snap, sebuah pelepasan energi di mana ikatan dendam itu putus seketika. Sedulur, ketika ikatan itu putus, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tapi yang terpenting adalah kita membebaskan diri kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai momen terlahir kembali atau reborn tanpa harus melewati liang lahir lagi. Kita mendapatkan kesempatan hidup baru dengan jiwa yang sehat dan bahagia. Jadi mari kita fokus pada olah rasa, fokus pada upaya mencintai hidup dan mendekat pada Sang Khalik. Sebab saat hati sudah penuh dengan cahayanya, tidak akan ada lagi ruang untuk menyimpan gelapnya dendam. Memaafkan adalah hadiah terindah yang kita berikan untuk ketenangan raga dan kemuliaan jiwa kita sendiri. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Bukti dukung karya ilmiah, neurofisiologi dendam. Pengulangan memori menyakitkan menciptakan frozen circuits, sirkuit saraf yang membeku, yang membuat tubuh terus hidup di masa lalu. Ikatan energi kuantum. Dari perspektif kuantum, dendam menciptakan ikatan energi yang menyandera pelaku dan korban dalam frekuensi yang sama. Transformasi kimiawi, proses membuka hati, olah rasa, memicu pelepasan 1.300 sampai 1.400 bahan kimia restoratif yang meregenerasi tubuh. Peran oksitosin dan amigdala. Peningkatan oksitosin terbukti secara ilmiah menurunkan aktivitas di amigdala, sehingga meredakan rasa takut, kecemasan, agresi, dan permusuhan. Memaafkan sebagai side effect, forgiveness atau memaafkan dipandang sebagai hasil alami dari transformasi personal dan perubahan kondisi emosional yang mendalam. Bukan sekadar usaha sadar yang dipaksakan.